nggak mau belajar teknologi, alasan anak saya mah gaptek. Ya istilah saya tuh paling nggak mau dengar orang bilang saya mah nggak bisa, saya mah gaptek, saya mah nggak tahu gitu kan. Gaptek bisa belajar, nggak bisa bisa belajar, apapun sebenarnya nggak ada yang nggak bisa, yang penting mau belajar atau tidak kan itu. Nah satu orangnya mau belajar, bisa atau enggak ya pokoknya ikhtiar heula gitu kan. Luar biasa. Nah. Itu. Aduh sampai ke Bandung bolak-balik tiap minggu waktu bulan puasa, Sabtu Minggu bolak-balik. Nah, belajar gini. Hanya untuk belajar Instagram. Bukan Instagram, belajar SEO, SEM, bikin copywriting. Aku teh sekarang non direkam. Sudah rekam Bu. Aduh, Rangga. Gak apa Bu. Jadi ini lebih natural, kita nggak ada settingan, udah kita lepaskan aja tadi kepotong jadi buyar. Nih sama si Kang Ganjar teh sekarang diracuni saya belajar bikin website sama landing page. Mantap. Belajar ngiklan. Makanya karena belajar yang kayak gitu, teman-temannya anak-anak muda. Oh, karena sekarang memang semuanya landing page sama web itu kan memang produk-produk anak muda loh Bu. Media sosial sama produk muda. Oh ya, Ganjar Utama ya. Ganjar Kersana. Ya, yang dulu pernah kegiatan kan Bu? Siap. Diracuni sama Kang Ganjar, kirim email. Di TWA ini ya Kang Ganjar ya, Ibu beli web sama hosting dong katanya biar bisa bikin website sendiri. Oh ya. Bisa bikin landing page ya. Sekarang lagi belajar itu. Mantap. Berarti sekarang Ibu ada web untuk web Klogai? Belum. Oh, belum. Baru belajar ngiklannya, belum. Belajar iklan kemarin lumayan 500 bayar. Lumayan Bu. Sama itu antrian rupiah. Mantap. Ibu belajar sama orang-orang hebat ya pasti lah Bu. Udah tuh ngikutin ininya Dewa. Pokoknya belajar dari anak-anak muda yang hebat-hebat ya. Belajar ngikutin akunnya Dewa ke Proyoga, siarannya, telegramnya, Andrian Rupiah. Pokoknya belajar dari orang-orang hebat itu. Biar ke bawah hebat. Ya, betul sekali Bu. Biar motivasinya selalu keangkat gitu kan. Soalnya mentem kadang kan melempem kalau ada orang. Saya tuh orang yang perlu dicas terus-terusan, Kang. Berarti butuh banyak rekan. Itu. Butuh banyak rekan buat diskusi, buat sharing, buat itu ya kayak gitu. Kan kalau ada temen mah ada langga ngajak positif, ke bawah positif gitu. Tapi memang pada dasar saya orang besar selalu berpikir positif. Mau suzon nggak? Apa itu? Ternyamuk kan? Data fokus. Luar biasa. Ya teman-teman, nanti kita buat video, cuman memang ada sesuatu gangguan, jadi nantilah diedit kurang enggak? Ya, udah malempeng jadi ganggu, jadi sedikit berbelok untuk obrolan kita. Cuman semoga tidak mengganggu tujuan dari kita di sini Bu, karena memang sekali lagi Langga ucapkan terima kasih kepada Ibu telah memberikan kesempatan. Mohon maaf kemarin-kemarin ada banyak sekali miskomunikasi sehingga baru bisa sekarang bisa ngobrol santai dengan Ibu. Ya teman-teman, di video sebelumnya tadi kan kemungkinan nggak di-upload ya Bu yang tadi. Soalnya kepotong-potong, banyak yang perlu dipotong, jadi kita lanjut aja Bu. Luar biasa. Jadi saya perkenalkan Ibu Dew, salah satu orang luar biasa, tokoh kuliner, anggota member Cash juga di Sumedang. Luar biasa. Ibu, atur nuhun. Ya. Oh ya Bu, sedikit mengulang. Kita sekarang ada di mana Bu? Ini ada di Resto Ayam Geprek Remes Bebek Logai. Luar biasa. Di Pujasera Sawopolo, Jalan Mayor Abdurrahman 130. Mangga yang penggemar bebek, asik. Penggemar ayam, bebek ayam. Bebek ayam, aneka bebek dengan aneka olahan, ayam dengan aneka olahan, Chinese food. Chinese food juga ada. Ada. Yang penggemar daging kambing, kita sedia tongseng kambing sama. Ada. Nasi goreng kambing, boleh dicoba. Luar biasa. Plus juga Bu Dew ini salah satu kakak juga yang sekarang bisnis juga, karena beliau juga ada kafe. Dan itu kafenya unik loh namanya itu. Itu Francis yo. Francis. The Boy Song, Boy Song Cafe. Tapi betul kan Bu itu bahasa Prancis kan Bu? Artinya apa itu Bu? Minuman. Oke. Minuman. The Boy Song. Nah, itu. Boy Song Cafe. Kok bisa itu Bu bahasa Prancis? Nggak tahu. Itu ade yang bikin. Luar biasa. Tepatnya di sebelah Bebek Logai ya teman-teman, jangan tinggal cari Pujasera Sawopolo. Teman-teman nanti ada The Boyzong Cafe sama
Lebih baik logai. Teman-teman silakan masuk dan silakan Nggak usah khawatir, harga ramah di kantong. harga sangat terjangkau sekali. Teman-teman bisa pesan yang sekiranya teman-teman mau, dan semua makanan di sini luar biasa enak dan juga tempat yang luar biasa nyaman. Oke, lanjut Bu. Jadi sedikit kita kepotong banyak sebetulnya Bu. Jadi ngasih simpulkan dulu Bu ya. Pertama mungkin dari mulai Ibu adalah seorang insinyur terakhir. Karena kan setelah insinyur adalah sarjana teknik ya Bu ya. Sarjana pertanian. Sarjana pertanian. Sekarang masuk ke Sekarang lebih ke S SP ya? agro gitu atau jadi lebih ke spesifik sekarang. Sarjana agronomi gitu kan. Kayak apa ya namanya, agrotek, udah nggak tahu lah sekarang istilahnya apa. Jadi Ibu Dewi ini terakhir zamannya insinyur. Kemudian karena hobinya dulu adalah menulis, kemudian juga sangat tertarik dengan dunia jurnalistik. Walaupun tetap masuk karena mungkin juga orang tua ya, karena walaupun memang masuk Fakultas Pertanian, beliau setelah lulus kuliah mengambil pelatihan selama 6 bulan oleh pemimpin senior, wartawan senior di Jakarta Bu, di Jakarta, sehingga menjadi seorang wartawan selama 3 tahun. 3 tahun, luar biasa 3 tahun. Setelah itu karena dorongan karena mungkin ikut suami Bu ya, ikut suami, jadi untuk wartawannya sedikit ditinggalkan dulu. Hingga mungkin 2015 berawal dari ibu kita itu, Ibu Dewi itu membeli makanan yang memang rasanya agak sedikit kurang. 2005 kali ya, salah. 2005. Membeli makanan yang rasanya sedikit kurang mungkin, akhirnya beliau meracik sebuah makanan buatan sendiri hingga menjadi sebuah kue yang luar biasa. Dari mulai 2005 udah berlanjut, dari mulai malu-malu hingga malu-maluin untuk jualan hingga mungkin beberapa tahun karena beliau mengaku bahwa beliau itu kurang ulet. Jadi mungkin ketemu bisnis gede pindah. Itu nggak pindah. Oh, nggak pindah. Karena tidak merasa itu sebagai kebutuhan. Karena kebanyakan uang gitu maksudnya. Tidak merasa sebagai kebutuhan, jadi usahanya sebagai sampingan gitu. Ngisi waktu luang kayak gitulah. Tapi kalau sekarang harus. Sekarang harus serius, harus fokus. Karena untuk membiayai anak-anak kalau sekarang. Luar biasa. Jadi memang kan dulu mah mungkin hanya pelengkap, bukan jadi prioritas. Namun sekarang 2020 dimulailah era di mana fokus bisnis Bu ya. 2018. Oh 2018 ya. 2018 fokus bisnis, luar biasa. Tepuk tangan buat Bu Dew. Tepuk tangan sendiri. Oh ini Bu, kita lanjut Bu. Kan bebek loga itu yang nggak tahu Bu ya. Enak penuh hedo ciho tadi mah. Oh ya, nah itu kan mungkin istilah nama sedikit beda kepemilikan. Hingga mungkin ibu. Kerekam nggak? Hah? Kerekam nggak? Apa? Kerekam nggak? Nggak enak ih. Kenapa Bu? Kenapa ya? Enggak, maksudnya jadi kan ganti kepemilikan sehingga sekarang dimiliki oleh keluarga dari Ibu Dew atau mungkin juga spesialis untuk checklist semacamnya oleh Ibu Dew. Kan itu perjalanan yang luar biasa juga Bu ya, yang istilah nama pergantian kepemilikan. Beban nggak sih Bu sebetulnya kita membawa merek orang lain? Enggak sih. Atau diuntungkan karena sudah ada merek? Secara brand diuntungkan karena memang sudah dikenal. Tapi memang penjualan kita selama 3 bulan sejak corona ini kan memang turun ya. Sampai ada beberapa staf yang memang harus terpaksa dirumahkan. Dan sekarang ini saya dituntut bagaimana caranya untuk mendongkrak kembali penjualan ini, kembali ke minimal era normal lah. Oke. Kalau era normal itu berapa ribu sehari Bu keluar ayam? Ribu? Saya nggak tahu. Saya kan mengelola ini di era tidak normal. Oh kemarin. Ini kita baru 2 bulan mau jalan ketiga. Baru 3 bulan mau berjalan lagi. Mau jalan bulan ketiga. Jadi bulan pertama saya masih adaptasi dengan sistemnya, masih adaptasi dengan cara kerja mereka, dengan anak-anak, dengan produknya, dengan sistem pemasarannya, dengan sistem supplying. Pemasok segala macam itu sebulan pertama tuh benar-benar masih belajar. Di saat masih belajar dunia baru buat saya restoran. Adik saya meminta kita nyiapin bikin kafe ini yang sebelah. Dulu mah kan gabung ya? Dulu gabung enggak, waktu diambil ini udah digabung. Itu kosong kan.
ketika ini kita pegang yang resto, sebelah kan kosong, ruang kosong. Itu gimana kalau itu dibikin kafe gitu kan, adik saya gitu. Kita siapin, jadi itu dari mulai kita cari apa namanya desainernya, dekor ruangan, kita menyiapkan ruangannya, termasuk bikin menunya segala macam dan lain-lain, termasuk mencari karyawan dalam waktu 1 bulan. Di saat kita masih adaptasi dengan resto, jadi lumayan sebulan pertama itu bener-bener sampai teman-teman bilang susah ngehubungin Bu Dew, kata biasanya ditelepon kepala jamu. Saking sibuknya berarti Bu? Saking sibuknya ngurus 2 ini, itu bulan pertama susah kata ini, mau ditelepon aja nggak pernah diangkat karena memang lagi sibuk ngurusin yang 2 ini. Ini masih belajar, itu suruh bikin yang baru gitu kan. Nah, kalau sekarang sih udah mulai udah tahu lah, udah tahu ritmenya. Saya juga sekarang udah santai, udah nggak tiap hari kesini juga, sesekali aja, paling seminggu sekali. Tapi ya itu kendalanya, kita sekarang gimana caranya mendongkrak kembali penjualan. Lagi mau tinjau menu baru lagi. Mungkin ada beberapa menu yang kurang kita keluarin, kita ganti menu baru. Kita memikirkan proses pemasaran, banyak lah sekarang. Tantangannya Bu? Tantangannya lumayan. Di era Covid ini lumayan. Ini kan depan lihat tuh kosong. Ya, teman-teman, kalau teman-teman punya Serata Opol pasti terkenal. Depan Gria, depan samping Bang Panen, Bang BCA, teman pasti lihat di sini. Dulu ini ramai sekali. Ya. Di depan ada salah satu merek donat, kemudian juga ada karaoke, lain ke belakang sampai penuh lah di sini penuh lah. Semua ruko penuh, ada Agrapari juga, ada lainnya penuh. Cuman seiring dengan Covid, Ya. yang depan tutup. Sekarang tutup semua. 1, 2, 3, mungkin ada 10 ruko yang tutup karena Covid. Luar biasa sekali. Dan sekarang sebetulnya Bu kan perjuangan Ibu akan sangat luar biasa berat terus Ya. Bu. Tantangannya. Jangan bilang berat. Butuh waktu. Butuh waktu. Butuh proses. Menantang ya, bukan berat. Ya. Jangan bilang berat, doa. Ya. Jadi istilahnya mah lebih kepada proses untuk bisa mencapai Ya. ke normal lagi kan akan butuh waktu yang mungkin sedikit lebih lama Bu. Karena memang kita yang tadinya yang lain mah collab, Ya. mungkin kita masih bertahan dan mungkin untuk bisa membangkitkannya lagi akan butuh waktu bersama Bu. Sekarang baru bertahan di bertahan di cash flow, apa sih namanya? Break even point. Kembali modalnya apa Bu? Masih bertahan di mempertahankan operasional sehari-hari. Supaya Saya tetap bertahan luar biasa. tanpa harus mengurangi gaji staff. Ya masih bertahan di situ sekarang. Belum mikir untung. Yang penting sekarang mah semua kebutuhan tertutupi dulu berarti Bu. Itu asal bertahan aja dulu kalau sekarang. Ya harus naik sih. Semoga dalam sebulan ini ya, amin. Amin. Bismillah teman-teman. Jadi teman-teman khususnya di channel Angga Kusuma di Ngobrol, karena butuh sesuatu hal yang baru. Karena kan Obek Loga itu lumayan udah punya nama Bu ya. Jadi kan teman-teman akan mudah mencarinya di mana. Plus juga di sini kita ada berbagai macam menu baru yang memang itu only in Bebek Logai. Jadi betul-betul menunya mulai dari Kita bebeknya khas loh. khas. Bebek kita ini Busri bukan Busri ya. Saya mau cerita, ada teman saya waktu itu pulang ngaji, mereka makan bareng di sini 15 orang. 10 orang, banyak. Hampir semua pesan bebek dengan aneka olahan. Kita kan ada bebek bakar dan lain-lain. Ada 2 orang nggak mau pesan bebek. Kenapa Bu? Nggak tahu, saya nggak ngerti. Nggak, kan kadang katanya bebek itu alot, katanya bebek itu bau amis atau gimana lah, nggak tahu. Pokoknya 2 orang ini nggak mau pesan bebek. Pokoknya mereka ke ayam. Saya bilang, Bu, coba bebeknya, bebek di sini nggak alot. 2 orang ini emang udah sepuh gitu kan, yang usia 70-an gitu. Oh, legend. Nggak mau, pokoknya nggak mau. Yang lain bebek semua beli, yang muda-muda beli bebek. Pas lagi makan mungkin kan si ibu 2 ini ngelihat yang lain makan bebek, nyolek, nyicipin. Ngomong apa coba? Nanti saya kesini lagi, saya mau pesen bebek. Luar biasa. Dan bener besoknya pas kesini dia pesen bebek. Karena kemarin pesen ayam. Dia nggak mau, udah dikasih tahu juga, Bu, bebeknya enak loh. Enggak, saya mau ayam. Kata saya nggak mau makan bebek. Luar biasa. Besoknya langsung, besok saya mau pesen bebek. Makanya bebeknya recommended ya. Luar biasa. Jadi teman-teman, spesialis bebek, tapi untuk menu yang lain ada juga. Karena di sini juga banyak menu baru
Ya teman-teman bisa explore menu-menunya apa aja di Pujasera Sao Paulo, Bebek Logai dan juga The Boizong. Boizong Cafe. Itu Langga punya teman yang bisa bahasa Prancis jadi The Boizong. Nyaman gitu kalau bicara Prancis itu. Luar biasa. Tepuk tangan buat Bu Deo. Oh ini kenapa pakai nama Prancis? Karena minuman yang kita pakai ini memang impor dari Prancis. Minumannya. Luar biasa. Jadi kualitas minumannya kualitas yang bagus memang, tapi dengan harga terjangkau. Luar biasa. Kalau makanannya enggak sih, lokal konten kalau makanan. Kalau makanan lokal, kalau untuk minuman ada beberapa yang memang impor dari Prancis. Ya. Luar biasa. The Boizong Cafe, Pujasera Sao Paulo, luar biasa. Oh ya Bu, mengenai restoran. Restoran itu kan kompleks Bu. Ada orang yang bilang bahwa kalau mau bisnis cepat gede, bisnis adalah di makanan. Karena makanan itu katanya keuntungan bisa hampir 50%. Dari satu porsi, katanya Bu, Langga nggak tahu, Bu pernah mencoba. Tapi dengan kondisi yang istilah nama kopul kan Bu ya, kompleks sekali. Dari mulai bagaimana mengurus karyawan, kemudian juga bagaimana supply dan demand, kemudian juga peralatan, kursi dan semacamnya kan itu luar biasa sekali Bu. Ibu belajar dari mana atau benar-benar jadi langsung pada waktu itu Bu? Dipaksa belajar langsung. Terus makanan kalau 50% enggak sih, sekarang kurang. Bebek contohnya ya, bebek. Kita kan bebek termurah di sini 22.000 ya. 22.000 tuh udah dengan nasi sambal. Oh, murah sekali, Bu. Di luar kan pinggir jalannya udah 25. Kita 22 dengan 15 macam rempah loh itu. Full bumbu. Sekarang yang saya bingung, ini kan harga kata anak-anak, ini udah dari 5 tahun yang lalu belum pernah berubah. Harganya murah banget. Nah, makanya ketika kemarin harga bebek naik sampai 30%. Oh, naik 30%. Pokoknya biaya produksi bebek itu per porsinya naik Rp4.000. Di satu sisi kalau kita naikkan harga kan dengan penjualan seperti sekarang khawatir tidak ada pengunjung. Tapi di sisi lain kita dengan harga yang seperti ini, saya malah mikir ini ada untung nggak sih sebenarnya gitu. Makanya itu yang sekarang lagi kita gimana caranya harga tidak naik, kualitas tetap terjaga. Karena biaya produksinya benar-benar naik 4.000 per porsi. Dengan corona ini bebek naik. Sekarang susah cari bebek. Dulu kan di supplier kita dari Indramayu dulu. Indramayu kosong, berminggu-minggu kita tanya kosong nggak ada. Akhirnya ini dapat dari Bandung, dari Arsa Manik. Coba ke Tasik kosong juga. Emang bebek lagi susah, lagi naik daun harganya. Jadi bukan hanya restonya juga, berarti petani peternak bebeknya pun kena imbas berarti sebenarnya Bu. Yang walau alam cuma kalau kata yang supplier ke sini, jadi DOD dari pabrik perusahaan besar yang menyuplai DOD-nya memang dibatasi ke peternaknya katanya. Oh, jadi naik harga bebek otomatis naik. Oh ya teman-teman, DOD-nya Day of Duck. Jadi itu hari pertama bebek menetas. Jadi untuk bebek pedaging itu luar biasa Bu. Nah kemudian Bu, kalau Langga jualan apalannya bekas tukang bebek. Ya begitulah Bu lah. Ini Bu, kalau kita bicara restoran Bu ya, Langga punya gerobak, dorong ke sisi jalan atau di mana lah mangkal gitu Bu ya. Kan dari mulai nasi, lauk pauk, bebek semacamnya Langga bakar dulu semacamnya. Itu Langga only dilakukan sendiri. Atau mungkin punya, kalau udah ada istri mungkin sama istri atau sama asisten Bu ya. Tapi itu bisa Langga koordinir sendiri misalnya Bu. Tapi kan kalau kita bicara sebuah restoran, maka kita akan berpikir tentang karyawan, tentang rumah karyawan di mana, jarak mereka tempuh ke ke Sumedang bagaimana, ke lokasi restoran, kemudian juga kesejahteraan mereka, kemudian juga pakaian mereka, dari mulai ke kebersihan dan segalanya amazing loh Bu. Dan Ibu kondisikan sendiri. Tapi alhamdulillah anak-anak ini kan mereka sudah lama, ada yang sudah 10 tahun bekerja. Jadi ya dari rumah makan sebelumnya, dari pemilik sebelumnya. 10 tahun. Jadi di bebeknya 5 tahun kan. Dia sebelumnya nggak usah sebut ya rumah makannya. Di rumah makan jadi ikut owner yang lama itu dia udah 10 tahun. Jadi sudah lumayan tahu sistem lah. Ya kadang hal-hal kecil-kecil kayak gitu tuh. Tisu, cuci tangan gitu kan. Yang kecil-kecil. Dan itu Ibu kondisikan. Istilahnya betul-betul
dimonitor, dikondisikan. Kemudian kalau memang ada yang kurang, dicegah supaya nggak langsung habis gitu. Artinya kan prepare sebelum buka kan, runtuyannya panjang sekali loh Bu. Ya, mereka prepare dari jam 8. Walaupun kita buka jam 11. Jam 8 udah prepare. Amazing. Tapi pertanyaannya gini Bu, kenapa kafe buka siang? Karena pembelinya cenderung makan siang. Oke, kejawab ya teman-teman ya. Pagi-pagi tidak ada yang makan di sini. Kafe itu spesialis untuk makan siang dan hingga malam Bu ya? Ya, malam. Kita cuma sampai jam 8 sekarang. Sampai jam 8 malam? Jam 8 tutup. Malam. Ini bukan untuk tempat pagi-pagi sarapan Bu ya? Ya enggak, bukan. Ya. Karena prepare jadi jam 8, ready itu jam 11. Dan mungkin hingga jam 8 malam. Jam 8 malam. Kalau kafe ini jam 9. Jam 9. Oke, luar. Jadi kita ada bebek logai di sebelah kanan kalau dari sini, dan sebelah kirinya itu The Boizong Cafe. Itu langkah enak banget loh The Boizong Cafe. Boizong. Rada ngirung-ngirung ya. Jadi kapake logat Perancisnya gitu walaupun nggak pasti gitu Bu. Tantangan terbesar Ibu ketika mengelola dua bahkan Bu ya, The Boizong sama bebek logai. Satu ewang sih sama Ade. Jadi kelola sama-sama berdua, tapi saya fokus di resto, Mila di kafe. Oke. Tantangan, oh ya teman-teman, pasti aja bertanya apa bedanya kafe dan resto. Nah, apa beda kafe sama resto? Iya, nggak bertanya itu. Aku juga bingung. Yang kafe itu katanya tempat nongkrong kalau di zaman dulu ya. Iya. Tempat nongkrong, tempat kumpul, kalau di Indonesia warung kopi kayaknya. Warung kopi. Nggak tahu ya, kalau ada yang ahli ini, mudah-mudahan dibetulin aja, karena saya juga nggak tahu. Nah, yang nggak tahu Bu ya, kalau kita beli teh manis sama teh manis dingin Bu ya, mungkin harganya ada yang 3.000, 5.000. Tapi kan kalau di bahasa Inggris, lemon tea itu harga 10.000 hingga 15.000 atau bahkan 25.000. Itu bedanya Bu. Jadi warung kopi sama kafe itu beda di sana. Black tea. Kalau kopi pinggir jalan 3.000 ya? 3.000 atau 5.000? Black tea 15.000. Nah, jadi agar harga lebih naik, jadi kita gunakan nama kafe. Mungkin ya, itu psikologi itu Bu. Padahal enggak. Enggak. Ternyata memang komponen produksinya banyak, jadi kita harga memang tidak bisa semurah. Contohnya ini anak saya kan ada nih, magang di sini di kafe jadi bartender kan. Luar biasa. Karena kan belajarnya sekarang di rumah online, jadi banyak waktu dia bisa belajar di sini juga, kuliah kan sambil ini magang. Dia bilang gini, "Ma, dulu AA mikir katanya kenapa sih kafe-kafe tuh mahal harganya. Setelah dia kerja di sini baru dia tahu kenapa mahal gitu kan. Banyak komponen kan, komponen sewa tempat, komponen bayar karyawan, dan hal-hal lain di luar harga minumannya sendiri gitu kan. Itu mungkin nggak kehitung sama customer, mereka coba ini bahannya berapa sih, kok dijualnya mahal amat gitu kan, mereka taunya begitu. Padahal banyak komponen yang sampai ini tersaji tuh prosesnya panjang, bukan proses sih, lebih ke apa ya, udahlah yang begitulah lah, nggak tahu. Luar biasa. Plus juga ini Bu, yang nggak tahu juga, sedikit yang nggak tahu Bu ya, kalau teman-teman beli taruhlah seperti ini Bu ya, ini namanya Milo Ice Milo. Berarti kan kalau orang yang hanya sepintas melihat, maka kan yang mengukur adalah gelas, air, dan juga Milonya, kemudian dan komponen yang lainnya. Tapi sebetulnya yang menjadi mahal dari sebuah kafe adalah apa? Pelayanan. Nah, itu yang membuat Islam bintang 5, kemudian juga restoran yang mahal itu, yang mewah itu adalah pelayanannya. Jadi kita nggak beli minuman loh, kita membeli jasa, beli servis. Itulah. Jadi itu bentuk suatu penghargaan untuk kafe, karena kafe juga memberikan pelayanan yang all off, jadi sama benar-betul total gitu nya. Kalau mungkin kita di tempat makan yang mana kita cari sendiri, teriak-teriak atau apa gitu. Kalau di kafe kan justru kita lebih cenderung lebih dilayani, karena fungsinya adalah itu. Jadi kalau misalnya ada kita masuk langsung ditawarin makan, beli mau pesan apa, tunggu, makan, beres, pulang. Kalau di tempat yang lain kan ngambil sendiri atau sendiri, jadi nggak dilayani, itu yang membuat mahal dari kafe. Cocokologi Bu. Bisa. Ya itulah Bu, jadi dipaksakan itu. Ayo Bu, kita lanjut lagi Bu, dari mulai pengelolaan resto yang memang kan itu kompleks Bu. Orang yang lebih muda seumuran Langga lah Bu ya,
mungkin juga nggak bisa loh Bu mengelola restoran seperti Kalau ini. lah nggak berpikir tidak bisa, nggak akan bisa. Luar biasa. Salah. Ubah mindsetnya. Bisa temelangan rek muji Bu maksudnya mah. Itu menang gitu. Maksudnya jadi langan rek muji tenyebut Yuswa ibu gitu maksudnya mah. Maksudnya mah kolot itunya, aduh. Luar biasa. Ibu Dewi ini keren itu. Padahal itu kurang lagi tag. Rek ditekeun ya maksudnya mah. Langsung dijebret langgan. Ya, itu bukti bahwa ini kita nggak ada setting-settingan ya. Ini really. Luar biasa. Jadi memang Bu, mengelola resto itu tantangan banyak sekali. Tapi pernah nggak Bu mengalami pengalaman unik ketika mengelola sebuah restoran Bebek Logai? Banyak sih, karena awal-awal kan ya banyak lah, banyak. Saya tuh banyak dikagetkan. Banyak kejutan-kejutan. 10 kaget Bu, 1. Aduh, 10 kaget gimana ya? 10 kaget tiba-tiba misalnya stok dus habis. Ya kan. Kita kan beli nggak bisa sedikit-sedikit kan, sekian ribu gitu kan. Itu berapa minimal order biasanya kalau Bebek Logai beli Bu? 2.000. 2.000 itu box. standar percetakan. Standar percetakan. Jadi kita cari suppliernya, cari ya kayak gitulah. Ujug-ujug misalkan, Bu, bebek habis, dan untuk beli bebek kan minimal 100 ekor gitu kan. Sementara kan kita mulai dari nol dananya tadinya kan. Habis beli nol. Jadi memanfaatkan operasional, gimana caranya. Terus ujug-ujug, Bu, kita freezernya kurang. Cuma 1, kita butuh 2 yang gede-gede kan. Ya, kayak gitulah. Oke, itu baru 4. Berempat. Pokoknya banyak kejutan-kejutan yang tak terduga. Kadang dalam satu waktu, dan pernah kita pendapatan terendah. Pernah sampai ini anak-anak kok nggak laporan sampai malam. Biasanya jam 3 itu mereka udah lapor apa yang harus dibeli besok gitu kan, karena yang pesan sayur saya. Ini saya telepon tukang sayur di pasar, mereka ambil. Gitu. Oh, ini berarti pasar ini sayuran? Pasar. Ini semua belanja di pasar. Kita nggak ngambil dari supplier besar. Jadi ayam dari peternak lokal gitu kan. Terus bebek juga bukan dari perusahaan besar, kita dari supplier peternak biasa. Peternak biasa. Kalau sayuran kita ambil dari pasar Impres. Saya punya langganan. Jadi hasil awal-awal jualan itu saya survei ke pasar sendiri. Jadi tiap subuh ke pasar nyari mana yang paling murah gitu, yang paling bagus kualitasnya. Itu selama 2 minggu sama Mila itu adik yang kelola kafe, itu tiap pagi kita ke pasar belanja sendiri. Sampai akhirnya kita menemukan, oh ini loh tukang jualan yang bagus, murah, barangnya bagus, komplit. Kita minta nomor WA-nya, selanjutnya tinggal WA aja, tiap hari pesanan anak-anak yang ambil gitu kan ke pasar. Luar biasa. Gitu kan. Dulu kita sendiri yang, makanya yang saya bilang kenapa sibuk, karena semua dikerjakan sendiri. Sampai cari barang buat ganti-ganti ini kan, piringnya kan udah retak-retak kayak gitu, kita cari sendiri, semua kita cari sendiri gitu. Nah itu yang sayur juga gitu. Sekarang mah gampang, ada 2 orang supplier kita di pasar, tinggal ini WA aja kita pesen apa. Nah pernah sekali waktu sampai sore mau maghrib, anak-anak belum laporan nih kira-kira apa yang harus dibeli besok, nggak ada. Ini kenapa kok mereka tidak minta, sampai si penjual sayurnya di pasar, Bu pesan nggak buat besok, katanya nggak ada. Jam 8 malam nggak ada kabar juga. Akhirnya diantar ke rumah. Pendapatan hari itu 3 porsi saja. 3 porsi makan. Sampai, pantesan anak-anak nggak laporan beli apa-apa karena memang tidak ada yang perlu dibeli. Berarti Bebek Logai pernah dalam kondisi sehari cuma 3 porsi Bu? Dan itu sekali. Dan mudah-mudahan cuma sekali itu. Amin. Saya kaget tuh bener, hari itu kenapa begitu. Saya juga heran. Itu Black Day-nya Bebek Logai. 3 porsi, tapi alhamdulillah masih ada yang beli berarti Bu ya? Ada, alhamdulillah. Iya, luar biasa. Jadi memang kan, jadi teman-teman ya, kalau kita lihat luar biasanya Bebek Logai, teman-teman harus tahu juga bagaimana prosesnya, bagaimana perjuangannya, karena nggak otomatis jadi gitu Bu. Nggak semudah jetrik jari jadi, enggak. Kita ada proses itu, proses ini, beli itu, beli ini, segala rupa yang istilah nama berproses. Paling kita tadi yang paling Black Day-nya, yang paling luar biasanya, pernah sampai berapa porsi sehari Bu? Paling gede selama Ibu kondisikan. Kita berapa porsi ya? Dangan itu. Ki, penjualan terbanyak berapa sih kita sehari, berapa porsi? Paling banyak pernah? Semuanya
sehari berapa porsi. Dan saya mah dapat laporannya total aja sehari dapat sekian itu dalam bentuk cash gitu kan. Ada sih laporannya tapi data dihitungnya seberapa. Kan dia ada sistem kan, di sistem kasirnya udah ada. Jadi penjualannya ini sekian termasuk ngitung stok juga kan, stok barang. Di situ ada. Komplit berarti ya? Tiap hari sih periksanya. Atau mungkin dengan nominal ada di angka 5, Bu? Ya corona paling enggak. Selama corona 22 aja. 24 sehari. 2 juta selama corona. Berarti memang jomplang, Bu ya? Dari 58.000 ke 2.200.000 ya. Ya. Jomplang. Kalau waktu normal kata anak-anak bisa sehari sampai berapa? Di atas 7. Sampai 20 sehari waktu awal-awal 2019. Waktu belum corona. Pokoknya waktu sebelum corona mah di atas 2 lah sehari. Sekarang jauh makanya. Jauh, benar-benar jauh. Tapi ini Bu, mengenai COVID sekarang Bu ya. Jadi kan memang semua orang kena dampak, termasuk juga bebek logai. Bagaimana Ibu mensiasati agar bisa stabil, Bu? Karena kan harus berpikir keras, Bu. Ini harga gak boleh naik, tapi kita harus banyak customer. Itu kan amazing, Bu. Kerjasama dengan delivery lokal terutama. Terus saya ngadain beberapa kegiatan di sini dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Nanti tanggal 26 juga rencana kita mau baking demo. Baking demo bikin kue. Wih, keren, luar biasa. Kita undang chef dari Bandung belajar, tapi karena COVID kita batasi peserta 25 orang. Hanya 25 orang? Hanya 25 orang. Boleh. Makan, minum dari sini. Ya udah, beberapa kali kita ada acara di sini ya dengan jumlah peserta terbatas lah. Karena ini ada 15 orang, 20 gitu. Pokoknya ngayakin acara nonnya untuk meramaikan kafe. Kadang kita kasih diskon. Kayak kemarin Jumat, kita setiap Jumat diskon. Jadi tiap belanja di sini 50.000, diskon 10% di Boysong. Oh, itu keren tuh. Kalau Jumat. Luar biasa. Spesial hari Jumat tuh ya, hari Jumat. Jadi siapa yang belanja di Bebek Logai minimal 50.000 dapat potongan ekstra 10% untuk Boysong Cafe. Untuk beli pesan apapun di Boysong Cafe. Luar biasa. Keren, Bu. Jadi memang banyak yang perlu Ibu persiapkan. Ibu belajar lagi, dan luar biasanya lagi adalah sekali lagi teman-teman ya, kalau kita mungkin dagangan sendiri itu mungkin sangat bisa, tapi ketika kita mengelola suatu restoran, itu luar biasa. Yang saya bilang kenapa saya tuh kan orangnya malas ya, nggak fokus. Bedanya kelola restoran sama saya kerja sendiri. Ketika saya kerja sendiri, kan saya cuma mikirin diri sendiri kan. Kalau lagi malas ya udahlah. Lagi malas bikin kue, misalnya lagi malas produksi ya udah. Kan yang terdampak cuma saya sendiri. Tapi di sini saya nggak bisa males. Ada orang-orang di belakang kita yang memang harus kita pikirkan. Itu bedanya. Makanya kalau ini saya lebih serius dibanding usaha saya sendiri. Karena kita berhubungan dengan orang ya, dengan pegawai kita, dengan rekan-rekan kita, di supplier kita, kemudian juga customer kita. Jadi memang mau tidak mau yang ibu merasa dulunya mungkin kurang begitu fokus. Sekarang bisa lebih fokus. Luar biasa. Oh ya Bu, teman-teman organisasi yang pernah Ibu ikuti seringkali apa aja Bu? Karena Langa yakin Ibu pasti banyak loh. Banyak. Wah, organisasi banyak. Saya tuh orang organisasi. Luar biasa. Boleh disebutkan Bu? Aduh. Di sebelum ini. Ya, sebelum CAS. Karena kalau yang nggak tahu kan Ibu kan anggota CAS aja gitu. Saya itu dikenal dulu sebagai tentara Kitri. Tentara Kitri Pramuka. Oh. Luar biasa. Saya pramuka sampai jadi anggota Dewan Kerja Nasional. Itu dari DKN. DKN. DKN nasional, ya. Seluruh Indonesia. Itu 17 orang. Perempuannya cuma 3. Luar biasa. Dari Sumedang cuma 2. Sepanjang ada DKN berdiri dari Sumedang 2, saya sama si Kang Iwan yang sekarang di Bawaslu. Setelah itu belum ada lagi. Yang bisa jadi DKN? DKN dari Sumedang belum ada. Kalau DKD Jawa Barat, saya DKD Jawa Barat juga 2 periode. Terus
Sebelumnya dikasih saya tuh tentara Kitri, makanya teman-teman dulu bilangnya tentara Kitri. Terus waktu di kampus saya Menwa. Dan tau nggak jabatannya di Menwa apa? Apa Bu? Dan Polman. Dan Polman. Polman tau? Polisi Mahawarman tuh yang ini yang putih. PM-nya Menwa. Oh, ada PM-nya juga Bu? Ada. Polisinya Menwa apa sih? PM-nya Menwa. PM-nya Menwa. Makanya kalau saya ngomong kadang rada-rada kayak tentara gitu kan, kadang-kadang rada galak. Dan memang background-nya dulu kayak gitu. Keren Bu itu Bu, jarang-jarang loh. Saya orang gunung, dulu kan masuk tim SAR. Jadi, tim SAR. Saya tuh sering dipertanyakan orang karena badannya yang kecil. Saya ingat dulu tuh di Kemenpora tuh ada 3 jenjang pendidikan. Pertama, itu kan P4 tahu ya? Ada pendidikan P4 yang 1 bulan itu, Menpora. Kemudian ada Tarpadnas, Natal Korps Nasional. Terakhir itu Bela Negara. Bela Negara itu kan kayak pendidikan militer juga, itu sebulan juga. Nah, saya ikut jenjang di pertama P4, Tarpadnas. Pas mau Bela Negara, saya ngomong ke teman-teman yang lain yang ada DKNPI, yang ormas-ormas lain lah. Saya bilang saya mau ikut Bela Negara. Saya ditertawakan semua. Dameren ningali badannya kecil, kurus. Dulu saya berat badannya cuma 42, pendek. Mainnya lu kieu cenah miluan Bela Negara kan. Terus mereka pokoknya ketawa nyengserikan, bener-bener ketawa yang gimana sih, yang saya sampai ini ke orang-orang ngetawain saya sampai segininya. Terus saya tanya, dibanding Menwa emang pendidikannya berat mana? Saya bilang, ya berat Menwa dong. Ya saya bisa ikut pendidikan Menwa, masa Bela Negara enggak? Diketawain lagi, nggak ada yang percaya sama Menwa. Aduh, cek saya udah punya badan kecil, nggak ada yang diragukan percaya. Berarti? Diragukan. Dulu karate juga, silat juga. Luar biasa Bu deh. Makanya saya tuh nggak fokus, aktif karena ya itu yang saya tuh nggak bisa fokus, sampai temen bilang kamu tuh multi talent. Tapi nggak ada satu, karena apa ya, bukan multi talent ya, multifokus. Saya orangnya multifokus, banyak hal dikerjakan, tapi tidak ada yang sungguh-sungguh lakukan. Bukan, tidak ada yang sungguh-sungguh ditekuni. Saya bilang ya mungkin itu salah satu kenapa saya tidak sukses, tanda kutip ya, sukses di atas gitu. Ya tapi mungkin kamu memang seperti itu, katanya nggak bisa fokus di satu hal, nggak bisa. Jadi harus banyak hal, multifokus orangnya, berarti memang. Seni juga kan nggak ada orang. Saya ikut Bina Musika, belajar kacapi apa we, pokoknya belajar naon we. Serius Bu? Beneran, saya dulu bisa ngacapi, karena sekarang nggak punya kacapi aja nggak pernah main. Asik, berarti someday kalau misalnya ada kecapi bawa ke ibu langsung jentring. Mudah-mudahan masih bisa. Luar biasa. Jadi memang dulunya nggak ada waktu luang, bener-bener diisi kegiatan. Dan semua itu kegiatan yang positif sekali Bu. Luar biasa. Dari mulai Menwa, kegiatan pecinta alam, SAR juga. Nah, kalau sekarang itu jaringan ya. Kalau bisnis jadi jaringan ya. Betul. Tapi dari dulu mah nggak mikir begitu. Pokoknya resepnya. Tapi di Sumedang ada nggak orang-orang yang dulu pernah kegiatan sama Ibu? Di Sumedang? Siapa ya? Sumedang mah nggak ada. Nggak ada? Berarti kebanyakan di Jawa Barat atau nasional berarti Bu? Jawa Barat. Teman saya sekarang, ya. Satu di Jerman, di konjen di Frankfurt tuh, temen seangkatan. Di Frankfurt. Bisa mau produk di sana, bisa kali ya? Keren, dia konjen di situ, baru diangkat. Di Jerman? Bisa mau ke sana, free. Asal punya ongkos sendiri tapi. Siap. Di sananya dijamu. Siap. Bismillahirrahmanirrahim Jerman. Semoga segera corona berakhir. Jerman, Frankfurt tuh luar biasa loh. Ya banyak teman-teman di luar. Jawa, Subang, setemui Sumedang nggak ada sih. Subang, Cirebon, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Tasik. Ini ada hiji-hiji atuh. Bahkan satu-satu di tiap kabupaten, jadinya ya yang seangkatan saya nggak ada. Jadi nuka sebutkan Sumedang mah hanya beberapa, bahkan mungkin kurang sekali berarti Bu. Yang satu kegiatan berarti Bu. Ya udah nggak di Sumedang sih. Udah nggak di Sumedang. Tapi Langga masih bingung, ibu teh asli Sumedang. Maksudnya mah lahir besar di Sumedang. Tapi teman-teman ramainya itu dan berkarya itu di luar Sumedang berarti Bu. Ya. Takdir Luar biasa sekali. Jadi istilah nama keren luar biasa ketika orang lain masih santai ibu udah apa ini apa itu, dan itu semua menjadi cerita, dan itu sangat luar biasa sekali Bu. Amazing. Keren.
Ini Bu, untuk sekarang kan 2020 Bu ya. Teman-teman ada banyak yang dirumahkan. Kemudian juga kondisi ekonomi lemah. Kita closing statement mungkin Bu. Apa yang ingin Ibu sampaikan kepada teman-teman yang belum bekerja ataupun juga yang sudah bekerja tapi malah malas-malasan Bu? Manjada wajada. Kalau ada kemauan pasti ada jalan. Kalau saya menganggap corona ini bukan musibah sih. Karena selama corona banyak hal yang saya pelajari, hal baru. Banyak hal positif lah. Pertama, lebih dekat dengan keluarga kan. Oh keren, betul. Nah, kedua, saya jadi banyak belajar ilmu digital. Mau nggak mau dipaksa. Ya, betul. Nah, betul. Pokoknya mah apapun, kejadian apapun, kalau kita sikapi positif, insya Allah hasilnya positif. Dirumahkan, mungkin Allah akan memberikan kesempatan kita untuk justru membuka usaha baru, peluang baru yang mungkin kita akan lebih sukses dibanding kalau kita masih tetap bekerja di perusahaan lama. Mungkin itu tinggal bagaimana kita berpikir mencari jalan keluar. Pokoknya masa kemauan pasti ada jalan, itu aja. Itu saya mah. Luar biasa. Sunda pisannya. Sunda pisan. Luar biasa. Sunda. Jadi teman-teman, selama ini saya berada di lingkungan orang hebat termasuk dengan Ibu Deo yang mana Langas ini nggak tahu loh Bu. Who is Ibu Deo di behind of all gitu kan. Jadi kan yang Langas tahu kan Ibu adalah seorang member cash, orang yang sangat aktif, luar biasa, berwibawa, disegani juga. Dan that is gitu, hanya itu gitu Bu, nggak berpikir untuk di belakang Ibu ternyata siapa. Ternyata yang selama ini Langas kenal itu ternyata baru cangkang dan di belakangnya itu luar biasa. Biasa juga. Luar biasa Bu. Oh ya, terakhir Bu, untuk teman-teman cash yang belum mau diajak kolek. Teman-teman cash yang hebat-hebat, yang luar biasa, guru-guru saya, siapa ya? Ada Teh Ika Rikolat, udah belum? Udah, dari Ika udah. Yang belum siapa ya? Andri belum. Kang Andri orang hebat yang luar biasa yang selalu siap kapanpun. Kang Andri tuh semangat. Diajak naon lagi hayu pokoknya mah hebat. Biasa. Kang Andri, siapa? Mau dong Kang. Siapa lagi ya? Teh Upai udah, YT belum. Teh Tina. Enggak, jangan sama saya ragu di depan kamera gitu. Oh, Teh Tina orang hebat. Wah, siap. Oh, Teh Tina, siapa lagi ya? Banyak orang hebat. Teh Cici Tanjung Kerta. Ibu Lia juga hebat. Ibu Lia Munawaroh. Ya. Siapa? Banyak orang hebat. Teh Yeni. Belum. Teh Yeni hebat, Yeni Talun. Siap, segera. Segala bisa. Nasi kubulina enak, lagi naik daun. Nasi kubuli juga, fashion juga. Naones, Teh Yeni juga itu Palu Gada. Apa lu mau gue ada? Teh Yeni itu. Luar biasa. Banyak orang-orang hebat. Ya, dan bismillah Bu ya, dengan seiringnya waktu, Langga akan berusaha untuk bisa berkenalan dan juga buat video juga agar bisa banyak nilai inspiratif yang bisa Langga share. Khususnya sekarang kan dari Ibu yang sangat luar biasa, Langga bisa share sama teman-teman. Nanti bismillah kedepannya juga semua member cash wajib masuk di Ngobrol. Stasiun apa? Langga Kusuma. Ngobrol. Logonya apa? Nggak ada logo sih Bu. itu logo TV Bu. Luar biasa. Ibu, hatur nuhun. Sama-sama. Luar biasa, walaupun banyak gangguan, tapi alhamdulillah akhirnya hampir. Langga ini orang sibuk, susah ditemui. Luar biasa. Ya. Ibu hatur nuhun. Ya, luar biasa. Teman-teman, terima kasih telah menonton di channel Langga Kusuma di acara Ngobrol. Terima kasih dukungannya. Sekarang udah 123 subscriber. Semoga segera bertambah lagi. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, seunu dieditna. Jangan Bu. Ini lama-lama teuing. 15 menit potong. 15 menit